Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam mata kuliah Manajemen Teknik bersama saya Andi Moklo dari Institut Teknologi PLN Jakarta. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang manajemen konflik dan juga kita akan membahas tentang satu materi dari manajemen, yaitu POEK dan juga SMART. Oke, mari kita mulai. Nah, manajemen konflik atau konflik ini pasti selalu terjadi di antara diri kita sendiri, ya nggak? Bukan hanya konflik dengan orang lain, namun kadang-kadang diri kita sendiri pernah terlibat dengan konflik diri kita sendiri, benar nggak? Jadi kadang-kadang nih ya, kita konflik batin nih, ya nggak? Kita mau makan ya, antara makan gado-gado atau makan soto gitu kan, dan lain-lain, itu adalah konflik dalam pribadi diri kita sendiri, ya nggak? Antara kalau bangun tidur gitu ya, mau tidur lagi tapi harus berangkat ke kampus. Nah, itulah konflik. Nah, bagaimana kita caranya ya istilahnya? Bagaimana caranya kita mengendalikan konflik? Ya. Karena konflik itu pasti ada dan konflik itu tidak bisa kita tidak bisa kita hindari. Terima kasih. Baik, kita langsung lihat ya. Nah, tadi kita sebutkan ada sudah banyak sekali konflik, baik konflik antara pribadi maupun konflik dengan orang lain. Kita lihat dulu penyebab konflik. Ya, satu yang paling sering kita temui penyebab konflik adalah komunikasi. Ya, misunderstanding, salah pengertian ya, salah informasi tidak lengkap sehingga ya menimbulkan salah arti. Jadi apa? Itu dapat menimbulkan konflik. Yang kedua, struktur ya. Yang dinama strukturnya adalah pertarungan kekuasaan antar departemen dengan kepentingan yang saling bertentangan. Ini juga sering terjadi. Ya, ini juga sering terjadi di dunia organisasi. Karena apa? Pertarungan kekuasaan antar departemen atau saling tidak mendukung, akhirnya terjadilah konflik. Ada juga konflik pribadi ya. Ketidaksesuaian tujuan dan nilai-nilai sosial pribadi karyawan pada jabatannya. Kadang-kadang kalau di dunia organisasi begitu, kadang-kadang kita nggak sesuai. Aduh, gue harus begini nih, tapi gue nggak setuju. Saya tidak setuju bahwa saya harus seperti ini dan lain-lain. Ada konflik pribadinya. Oke. Nah, setelah tadi kita lihat bagaimana jenis-jenis konflik, setelah tadi kita lihat apa sih yang menjadi penyebab dari konflik, sekarang kita akan lihat apa yang menyebabkan atau jenis-jenis konflik ya. Pertama, konflik dalam diri individu ya. Individu menghadapi ketidakpastian tentang pekerjaan dihadapi ya. Seperti nanti ya kan, kalau misalnya Anda punya atau Anda sudah masuk ke dalam dunia kerja. Ya enggak? Ini saya bekerja di sini, nanti karir saya bagus apa enggak sih? Ya enggak? Kayaknya enggak maju-maju dan lain-lain. Itu ada konflik dalam diri sendiri. Dan konflik diri sendiri juga yang tadi kita bilang, ketika kita bangun pagi ya enggak? Kita antara mau mandi atau mau tidur lagi, ya nggak? Seperti itu konflik dalam diri kita sendiri. Lalu ada konflik antar individu ya, jadi satu orang kepada orang yang lain, ini merupakan konflik antar individu ya. Ada konflik antar individu dengan kelompok lainnya ya, antar individu dengan kelompok lainnya, itu juga jenis-jenis konflik. Lalu juga ada konflik antar kelompok dalam satu organisasi, itu juga jenis konflik ya. Lalu juga ada konflik antar organisasi. Ya, itulah jenis-jenis konflik. Nah, terus ada metode. Nah, sekarang kita akan mempelajari bagaimana cara metode untuk mengelola konflik tersebut ya. Pertama, ya ada namanya stimulasi konflik ya. Stimulasi konflik dalam satuan organisasi. Contohnya apa? Jika kita tidak bisa menyelesaikan masalah, kita boleh ya meminta bantuan oleh pihak ketiga ya, atau kita bisa menyusun kembali organisasi ya, atau kita bisa menawarkan bonus kepada karyawan-karyawannya, atau pemilihan manajer yang tepat ya, atau perlakuan yang berbeda dalam kebiasaan. Jadi itu stimulasi konflik. Bagaimana caranya kita membuat sesuatu ya yang baru untuk membuat atau untuk menyelesaikan suatu konflik. Yang kedua, pengurangan konflik ya. Pengurangan konflik jika terlalu tinggi atau menurunkan produktivitas, kita harus cooling down. Ya enggak, ketika ada konflik ketika sudah tinggi, selalu tinggi, harus ada cooling down. Cooling down ini pendinginan suasana ini juga bisa dilakukan sebelum ada konflik
Ya, biasanya kalau orang tua kita pernah nggak dengar family gathering ya kan, atau gathering atau outbound dan lain-lain. Itu salah satu cara perusahaan untuk melakukan pendinginan suasana. Karena apa? Setahun mereka telah bekerja ya, telah bekerja dengan penat, akhirnya dilakukan cooling down agar ketika memang ada konflik yang konflik-konflik terjadi di dalamnya itu bisa diredam. Oke. Lalu ada penyelesaian konflik ya. Penekanan ini adalah dengan banyak berbagai macam cara penyelesaian. Ingat ya, konflik ini tidak bisa hilang dengan sendiri. Jadi konflik itu harus kita selesaikan, ya. Konflik itu harus kita selesaikan, ya. Jadi tidak bisa selesai sendiri. Ada caranya ya, dengan kekerasan, ya nggak, seperti di Myanmar, ya nggak. Penenangan atau smoothing, ya, atau penghindaran avoidance, atau kompromi dan pemecahan masalah. Ada konflik yang penghindaran kita bisa. Oke, kita cut dulu sebentar. Kita dengarkan azan dulu ya.
Baik, terima kasih sudah menunggu. Nah, tadi kita sudah lihat bagaimana metode pengolahan konflik ya. Kita ulangi lagi bahwa ada beberapa cara dan tahapan untuk dapat menyelesaikan konflik tersebut ya. Yaitu kita melakukan kekerasan, ada smoothing atau penenangan, ada penghindaran, ada kompromi, dan juga pemecahan masalah. Ini silahkan digunakan sesuai dengan kebutuhan. Berikutnya, 3 jenis metode penyelesaian konflik. Ya, yang pertama konsensus. Konsensus ini adalah pihak yang sedang bertentangan bertemu bersama untuk mencari penyelesaian terbaik tentang masalah yang mereka hadapi. Ya, yang kedua konfrontasi. Ya, konfrontasi ini bagaimana pihak-pihak yang saling bertentangan menyatakan pendapatnya secara langsung satu sama lain dan adanya kesepakatan untuk menyelesaikan penyelesaiannya. Ya. Ini jadi duduk bersama bagaimana pihak-pihak saling bertentangan menyatakan pendapat. Tapi ketika konflik ini apabila terjadi antara individu dan antara dua orang, ya lebih baik didudukan di posisi yang sejajar yang sama, jangan saling berhadapan. Karena apabila saling berhadapan itu bisa menimbulkan bisa menimbulkan orang saling serang menyerang. Tapi kalau misalnya dalam posisi yang sama, misalnya kita sebagai penengah, duduknya di tengah. Dia ada di kiri dan kanan saling menyampaikan pendapatnya sehingga nanti di situ dengan kesepakatan bahwa kita bisa menyelesaikan masalahnya. Yang ketiga adalah penggunaan tujuan-tujuan yang lebih tinggi ya atau subordinate goals. Itu juga kita lihat tujuan-tujuan yang tinggi seperti apa. Nah, itu tadi tentang manajemen konflik, bagaimana menyelesaikan konflik. Sekarang saya juga masukkan lagi nih dalam manajemen ya. Dalam manajemen ya bagaimana agar kita bisa memanajemeni dengan baik ya, baik manajemen diri kita sendiri maupun organisasi. Oke. POEK ya enggak? POEK. Semuanya mungkin sudah pernah mengenal POEK atau mungkin sampai saat ini masih belum ada yang mengerti tentang POEK ya. POEK ini adalah step-step atau langkah-langkah ya, langkah-langkah dalam manajemen untuk melakukan tujuan manajemen organisasi agar bisa mencapai goals yang bagus. Ya, POEK terdiri dari P-nya ada planning, O-nya organizing, A-nya actuating, dan C-nya adalah controlling. Ya, nah seperti itu. Ya, jadi bagaimana kita melakukan jika kita mempunyai tujuan, ya organisasi mempunyai tujuan. Jadi sebelum itu kita harus setting ya dalam plan, kita harus punya planning. Planningnya bagaimana kita men-setting objektifnya seperti apa. Lalu bagaimana caranya untuk mendapatkan ke sana ya. Baru kita mengorganisasikannya, baru kita nanti melakukan implementasikannya di actuatingnya dan juga nanti kontrol. Kita akan bahas satu-satu. Ya. Yang pertama adalah planning. Nah, planning ini ya dalam perencanaan ada beberapa faktor juga yang harus dipertimbangkan. Ya. Dalam planning, agar planning itu bisa planning tersebut bisa dijalankan dengan baik, maka kita juga menggunakan faktor yang saya sarankan kepada Anda adalah ketika Anda mau melakukan sesuatu, ya tadi kan gini, jika mau mencapai tujuan itu harus ada POEK. Ya, POEK satunya yang pertama adalah planning. Dalam planning supaya planningnya bagus harus punya SMART. Ya, SMART adalah specific, measurable, achievable, realistic, and time. Ya, timely. Ya, ini SMART. Diingat, cuman planning, POEK dan juga SMART. SMART seperti apa? S-nya spesifik. Tujuan Anda, perencanaannya harus jelas maksud dan ruang lingkupnya. Ya enggak? Tidak terlalu melebar ataupun tidak terlalu idealis. Jadi ketika kita mau mencapai goals itu harus ada spesifik. Goalsnya mau apa sih? Saya mau lulus 4 tahun, saya mau lulus tepat waktu, saya mau kerja di PLN, saya mau jadi artis, saya mau jadi fotografi dan lain-lain. Spesifik. Ya, perencanaan harus jelas, ya. Tujuan dan ruang lingkupnya tidak melebar. Berikutnya measurable, artinya program kerja Anda, apa yang Anda akan lakukan atau rencana Anda harus dapat diukur tingkat keberhasilannya. Ya enggak? Kayak saya dulu, saya ingin menjadi salah satu bintang misalnya kan di televisi, tapi bintangnya kategori penyanyi, tapi karena saya tidak mengukur dulu ya measurable, akhirnya kok saya nggak lolos ya. Kalau misalnya nggak lolos pada suatu pasti ada tanda tanya di situ. Nah, saya melakukan measurable, mengukur
oh iya ya, kemampuan saya menyanyi biasa-biasa saja, berarti apa? Saya harus change plan, seperti itu. Jadi planning Anda harus bisa terukur, ya, bisa dilihat keberhasilannya berapa persen. Oke, berikutnya achievable, ya. Achievable artinya bisa dicapai, ya nggak? Jadi bukan angan-angan. Yes we can, yes you can, berarti harus achievable. Dan juga R-nya adalah realistik, artinya sesuai dengan kemampuan Anda. Ya nggak, tidak terlalu mudah, tidak terlalu sulit, tapi tetap ada tantangannya. Kayak saya juga tadi. Oh iya ya, saya nggak harus realistis. Saya juga nggak bisa nyanyi. Istilahnya suara saya nggak sebagus-bagus orang yang memang untuk icon nyanyi ya. Akhirnya saya realistis, akhirnya saya merubah change plan. Akhirnya apa? Saya masuk kontes karakter dan saya menang di situ, menjadi finalisnya di RCTI waktu itu. Oke. Berikutnya, timely atau time. Time artinya ada batasan waktu yang jelas, ya. Sampai kapan Anda melakukan planning itu dan kapan Anda selesainya, ya? Bulanan, triwulan, semesteran, tahunan, sehingga mudah dinilai dan mudah dievaluasi, bisa atau tidak. Berikutnya ya, dari planning, dari POEK, dari planning organizing. O-nya ada organizing, ya. Organizing ya, agar tujuan tercapai maka dibutuhkan pengorganisasian, ya. Dalam perusahaan biasanya diwujudkan dalam bentuk bagan atau organisasi yang kemudian dipecah menjadi beberapa bagian jabatan, ya. Pada setiap jabatan tersebut biasanya memiliki tugas, tanggung jawab, kewenangan dan uraian jabatan atau job description. Itu tadi yang udah kita belajar dulu kan, bagaimana kita organize, ya, mengorganisasikan suatu pekerjaan sehingga masing-masing bisa berjalan dan mencapai tujuan secara bersama-sama. Ya, semakin tinggi suatu jabatan biasanya semakin tinggi tugas dan tanggung jawab serta wewenangnya, ya. Dengan pembagian tugas tersebut maka pekerjaan akan menjadi ringan. Jadi misalnya kadang-kadang saya juga dulu begitu tuh, ada kesalahan saya bahwa saya nyaman jika saya bekerja sendiri. Karena saya nggak percaya sama orang, ntar takutnya nggak selesai, ya. Tetapi coba usahakanlah untuk memberikan wewenang dan delegasi kepada teman-teman kita, tapi kita kontrol juga agar apa, tidak ada yang keteteran, ya, sehingga apa, pembagian tugas ini menjadi ringan, ya. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Disinilah salah satu prinsip dari manajemen, yaitu membagi tugas sesuai dengan keahliannya masing-masing. POEK. Ya, A-nya adalah actuating atau pelaksanaan. Dalam perencanaan dan pengorganisasian ini yang kurang baik berarti bila tidak diikuti dengan pelaksanaan kerja, ya. Untuk itu maka dibutuhkan kerja keras dan kerja cerdas dan juga kerja sama, ya, dalam actuating tersebut. Dan yang terakhir adalah, ya, nah, masih dalam actuating, ya, semua sumber daya manusia yang ada harus dioptimalkan untuk mencapai visi, misi dan program kerja organisasi. Pelaksanaan kerja harus sejalan dengan rencana yang telah disusun, kecuali memang ada hal-hal khusus sehingga perlunya terjadi penyesuaian, ya. Sorry. Kayaknya ada ngomong ini. Oke. Semua rencana kita tidak 100% sesuai, ya. Oleh karena itu namanya manajemen adalah sebuah seni. Ketika segala sesuatu tidak sesuai maka kita harus segera bisa menyesuaikannya. Oke, setiap SDM harus bekerja sesuai dengan tugas-tugasnya, fungsi dan perannya, keahlian dan kompetensi masing-masing SDM untuk mencapai visi, misi dan program kerja organisasi yang telah ditetapkan. Yang terakhir adalah controlling, ya. Dalam controlling ini agar pekerjaan berjalan sesuai dengan visi dan misinya, sesuai dengan aturan dan program kerja, maka dibutuhkan pengkontrolan. Anda harus bisa mengkontrol, ya, pengawasan baik dalam bentuk supervisi, inspeksi, pengawasan maupun audit, sehingga apa? Semuanya on the right track. Nanti di sini setelah ini kita akan belajar tentang manajemen, perencanaan, ya kan? Dalam manajemen organisasi, bagaimana kita merencanakan sesuatu, bagaimana mengkontrolnya nanti, ya, kita akan melihat. Kata-kata tersebut memang memiliki makna yang berbeda, tapi yang penting adalah bagaimana sejak dini dapat mengetahui agar jika terjadi penyimpangan yang terjadi baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan maupun pada pengorganisasiannya, sehingga dengan hal tersebut dapat segera dikoreksi, diantisipasi, dapatkan dilakukan penyesuaian sesuai dengan situasi, kondisi dan juga perkembangan zaman. Oke. Nah, dalam controlling ini ada banyak, ya. Yang pertama adalah pengawasan.
Ya, suatu usaha sistematik untuk menetapkan standar dan pelaksanaan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpanan serta mengambil koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan digunakan dengan cara yang paling efektif dan efisien untuk mencapai tujuan perusahaan. Ingat ya, manajemen adalah mencapai tujuan dengan cara efektif dan efisien. Berikutnya ada beberapa tipe pengawasan. Yang pertama adalah pengawasan pendahulu atau feedforward control, ya. Yang kedua pengawasan concurrent. Yang ketiga pengawasan umpan balik atau feedback control, ya. Nah, di sini kita lihat nih bagaimana pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan. Sebentar saya highlight dulu. Nah, di sini bagaimana kita melakukan penetapan standar, bagaimana kita penetapan dan kita ukur pelaksanaan kegiatan, lalu kita ukur juga pelaksanaan kegiatan dan kita bandingkan dengan standar evaluasi. Di sini nanti pengambilan tindakan jika ada hal-hal yang tidak sesuai. Nah, ada beberapa tahapan-tahapan dalam pengawasan. Ya, yang pertama penetapan standar, ya standar pelaksanaan sesuai dengan perencanaan, sesuai dengan rencana enggak? Yang kedua, penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan, ya jadi bisa diukur. Yang ketiga, pengukuran pelaksanaan kegiatan bagaimana ya? Setelah kita tentukan pengukurannya baru kita ukur pelaksanaan kegiatan seperti apa. Lalu ada kita membandingkan. Ingat ya, kita harus membandingkan dengan standar dan kita harus evaluasi. Ya. Lalu kita ambil tindakan, ya. Jika ada koreksi kita perlukan, kita akan lakukan pengkoreksian. Ya. Nah, ini kita akan memperlihatkan bagaimana suatu karakteristik dari pengawasan. Ya. Harus akurat, ya, tepat waktu, objektif dan menyeluruh, terpusat pada titik-titik pengawasan strategi dan juga harus realistis secara ekonomi, ya, realistis secara organisasi, harus terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi dan juga harus fleksibel. Lalu harus bersifat sebagai petunjuk dan operasional. Kemudian ini juga pengawasan dapat diterima oleh para anggota organisasi agar tidak saling memberatkan. Oke, baik. Saya rasa sampai di sini dulu perjumpaan kita. Untuk pertanyaan atau sesi tanya jawab kita lakukan di Microsoft Teams. Silahkan jika ada pertanyaan kita lakukan di sana. Saya ucapkan terima kasih banyak yang telah menyaksikan acara ini dari awal sampai akhir, dan terima kasih tadi yang sudah menunggu waktu azan ya. Terima kasih banyak. Tetap sehat, tetap semangat. Jangan lupa presensi di kolom komentar dengan menuliskan NIM spasi nama. Saya Andi Maklu dari Institut Teknologi PLN. Undur diri daripada Anda. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Sampai jumpa di episode yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.